Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Kembali kita dipertemukan dalam kajian kita dari risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdus Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafizahullah ta'ala, dari kitab beliau yang berjudul Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah salafi sejati. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu bab yang ke-9. Penulis memberikan judul di sini yaitu Mauqifus Salaf As-Salih Minal Mubtadi'ah, sikap para salafus saleh terhadap ahlul bidah. Jadi sikap salafus saleh terhadap ahlul bidah. Kalau dikatakan di sini, kata penulis, al-hadaru wa tahdhiru min ahlil ahwa wal bidah al-mukhalifina lis-sunnah. Para salaf terdahulu, mereka senantiasa waspada dan memberikan peringatan terhadap para pengikut hawa nafsu terhadap ahli bidah yang mereka menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memperingatkan tentang bid'ahnya, memperingatkan tentang pelakunya. Ya. Siapa di antara mereka yang menjadi pelaku bid'ah? Jadi perbuatannya dan orangnya, karena ini sama-sama berbahaya. Kerusakan yang ditimbulkan oleh bid'ah itu lebih berbahaya daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang kafir. Ini yang perlu kita waspadai. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa yang mengada-ada sesuatu yang baru dalam urusan kami, maka dia tertolak. Jadi urusan tersebut maksudnya urusan agama yang tidak ada perintahnya, tidak ada tuntunannya, sengaja dilakukan, maka itu tertolak. Karena ingat, ibadah, amalan di dalam agama Islam itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu harus ada dalil. Tidak boleh kemudian sembarangan kita itu mengatakan amalan ini adalah amalan yang disyariatkan. Mana dalilnya? Dan dalil itu dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi dalilnya, kalau tidak ada jangan dilakukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Nabi SAW juga bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada dasarnya dalam agama, maka dia pun tertolak. Jadi semangat mengamalkan satu amalan yang tidak diperintahkan, tidak ada dalilnya, tidak ada kejelasan tentang dalil dari amalan tersebut, maka dia tertolak. Sia-sia. Berarti kita melakukan amalan yang sia-sia, amalan yang percuma. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan kepada kita tentang masalah ini di dalam firman-Nya. Allah mengatakan amilatun nasibah
tasla naran hamiyah. Jangan sampai kita itu semangat dalam beramal, sampai lelah dalam kita beramal, namun ternyata amalan yang kita lakukan tersebut tidak diterima, bahkan menjadikan kita justru dilemparkan ke dalam api neraka, wal iyadu billah. Maka perlu untuk kita waspada terhadap melakukan satu amalan yang amalan tersebut kita tidak mengetahui tentang dalil pensyariatannya. Adapun banyak orang yang melakukan, itu bukan dalil. Bukan dalil amalan itu diperintahkan, tapi harus mencari kepada qala Allah wa qala Rasul. Jadi sekali lagi, banyaknya orang di dalam mengamalkan satu amalan itu bukan dalil. Bukan dalil, kita itu juga harus melakukan amalan tersebut. Tapi kita harus melihat kepada apa yang Allah dan Rasulnya katakan. Hari ini banyak orang kemudian melakukan pinjaman online. Apakah kemudian pinjaman online menjadi disyariatkan? Kita katakan tidak. Karena kalau kita melihat bentuk akad dari pinjaman online itu, ternyata banyak unsur ribawinya. Tapi kan banyak orang melakukan, itu bukan dalil. Tapi kita melihat kepada bagaimana dalil dari Al-Quran dan Sunnah berbicara tentang pinjaman online, dan bagaimana para ulama menjelaskan tentang bagaimana dasar dari pinjaman online. Kenapa dia bisa menjadi perkara yang nggak boleh, kenapa dia bisa menjadi riba. Itu dilihat kepada penjelasan para ulama. Nah, cara beragama itu seperti itu. Bukan karena lihat banyak orang melakukan A ikut, banyak orang melakukan B ikut. Akhirnya standarisasi kita beramal itu sing penting akeh sing nglakoni, tidak gitu. Tapi lihatlah kepada dalilnya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW juga bersabda, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan imannya. Dia mencintai saudaranya karena Allah. Dia bukan mencintai saudaranya karena urusan dunia. Dia membenci saudaranya karena Allah. Bisa jadi salah satu sebab kenapa dia membenci saudaranya, karena saudaranya ini terlalu sibuk dengan amalan-amalan bid'ah. Dia kenapa cinta sama saudaranya? Karena saudaranya ini sangat mengagungkan sunnah. Dia memberi karena Allah. Kenapa dia memberi? Karena memang orang itu pantas untuk diberi, patut untuk diberi. Kenapa dia tidak memberi kepada si ini? Karena dia tidak pantas untuk diberi. Kenapa? Kalau diberi bisa jadi kemudian dia akan menggunakan uang itu untuk maksiat. Sudah dipakai maksiat, dipakai acara bid'ah lagi. Sudah dipakai acara bid'ah, dipakai acara syirik. Maka dalam hal ini kita boleh untuk tidak memberi kepada orang lain karena Allah. Karena dia menggunakan harta itu pada perkara-perkara maksiat, itu boleh. Tapi kalau ternyata dia membutuhkan hal tersebut, ya dia butuh, berikanlah saudara kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta yang kita berikan kepada dia itu merupakan satu sebab dia bisa dekat dengan Allah, dia bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi banyak orang yang taat kepada Allah, kembali kepada Allah itu karena harta yang kita berikan kepada dia. Bisa jadi seperti itu. Maka kita berupaya untuk memberi dan menahan karena Allah. Nah, barang siapa yang memiliki sifat ini, kata Nabi SAW, maka sungguh dia telah menyempurnakan iman. Dia telah menyempurnakan imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini adalah gambaran seorang itu telah benar-benar memahami tentang arti dari sebuah keimanan. Karena banyak di antara kaum muslimin, mereka belum paham makna iman dan bagaimana cara menyempurnakan keimanan. Baik, ini dalil yang ketiga. Dalil berikutnya,
Dikatakan di sini, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin," tidak ada seorang nabi, ba'athahu Allahu fi ummati qabli, yang Allah utus pada umat sebelumku, illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khudunahu bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Melainkan setiap nabi itu dia punya hawariyun. Hawariyun itu artinya yang membela, seperti yang Allah katakan tentang Nabi Isa dalam surat Shaf. Gimana kata Allah Ta'ala dalam surat Shaf tentang Nabi Isa itu? Di akhir surat Shaf itu, ya ayyuhalladzina amanu, gimana? Akhir dari surat Shaf tentang Nabi Isa alaihissalam, di mana Allah Ta'ala menggunakan bahasa hawariyun di situ. Hawariyun itu artinya penolong. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Maka al hawariyun sekelompok orang yang mereka bersepakat untuk menolong Nabi Isa, mereka mengatakan diri mereka sebagai al hawariyun. Jadi hawariyun itu artinya para pengikut dan penolong yang setia, itu namanya hawariyun. Ya, hawariyun. Makanya kalau antum ingin menamakan diri antum hawari. Artinya orang yang mengikuti secara setia. Kata Nabi SAW, setiap umat itu punya hawariyun. Setiap nabi itu punya hawariyun. Dan ada para sahabat yang senantiasa mengikuti sunnahnya dan menjalankan sunnah tersebut. Jadi berpegang teguh dengan sunnah, benar-benar mengagungkan sunnah. Summa innaha, kemudian dari umat tersebut, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Nabi SAW, lalu akan ada orang-orang yang muncul dari mereka itu, orang-orang yang akan menyelisihi, ya, berbelot, yang mana mereka akan mengatakan apa yang mereka tidak kerjakan dan mereka mengerjakan apa yang tidak mereka perintahkan. Nah, itu yang terjadi di zaman sekarang. Melakukan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Bahkan banyak di antara kaum muslimin yang mencari-cari dalil, yang dalil tersebut dicocok-cocokkan dengan perbuatan-perbuatan mereka. Ini yang terjadi di zaman kita. Makanya di antara salah satu tanda kenabian dari hadis ini, di mana Nabi SAW mengatakan wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Nabi menyebutkan tentang masa yang akan datang. Dan ini terjadi. Ya, perhatikan dari redaksi kalimatnya. Dari mana kita tahu redaksi kalimatnya? Para ulama menyebutkan yaitu ketika Nabi menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka melakukan sesuatu yang mereka tidak diperintahkan. Itu menunjukkan perbuatan yang akan datang. Karena namanya fi'il mudhari' dalam kaidah nahwu itu adalah kalimatun tadullu ala fi'lin hadir awil mustaqbal, yaitu satu kata yang menunjukkan perbuatan yang sedang terjadi dan yang akan datang. Berbeda dengan fi'il madhi. Adapun fi'il madhi kalimatun tadullu ala fi'lin waqa'at fi zamanil madhi, itu sesuatu yang terjadi di masa yang lampau. Kalau ini fi'il mudhari', jadi yang sedang terjadi dan yang akan datang. Ya. Di zaman Nabi SAW tidak ada yang seperti itu. Setelah Nabi kemudian meninggal dunia, mulailah muncul fitnah-fitnah yang besar. Mulai dari fitnah Qadariyah, kemudian fitnah Khawarij, ya, fitnah ini apa namanya, Musailamatul Kadzdzab, dan banyak fitnah-fitnah yang muncul sampai kemudian abad kedua Hijriah,
Ya muncul fitnah Mu'tazilah mengatakan ini Quran begini, muncul Jahmiyah, ya muncul lagi banyak fitnah kullabiyah segala macam. Sampai di zamannya abad keempat, kelima, keenam muncul filsafat, muncul banyak sampai dengan saat ini. Banyak muncul hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW yang kita lakukan terjadi di tengah-tengah umat. Dan ini diantara tanda-tanda kenabian. Ya, tanda kenabian beliau mengabarkan tentang sesuatu yang akan terjadi. Hukum asalnya Nabi nggak tahu tentang masalah apa yang terjadi secara spesifik, tapi Allah memberitahukan kepada Nabi SAW tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang secara global. Kecuali kalau ada dalil yang berbicara secara spesifik tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang, baru Nabi SAW menyebutkan secara spesifik. Contoh seperti Nabi mengatakan di antara tanda-tanda akan adanya kiamat kecil, yaitu dengan pasar-pasar yang mendekat. Pasar yang mendekat, sebagaimana yang kita pahami, pasar itu tempat pertemuan penjual dan pembeli. Dalam pandangan kita pasar itu, ya kita pilih pasar seperti umum, keluar rumah ketemu di sana sama orang, sama penjual. Kalau sekarang tidak perlu keluar rumah, pasar yang ada dalam genggaman kita. Tapi Nabi tidak pernah menyebutkan secara spesifik nama pasar itu, namanya ya kalau di Indonesia ada si oranye, ada si hijau. Kalau di luar negeri itu ada namanya mungkin yang ada zon-zonnya. Nah, Nabi tidak pernah menyebutkan seperti itu. Tapi itu namanya pasar, dan semua itu berada dalam genggaman dekat dengan kita. Di situ kita bertemu dengan penjual. Ada kalanya kita yang berjualan, bertemu dengan pembeli. Itulah namanya pasar. Ini di antara tanda-tanda kenabian. Ini kalau orang benar-benar memahami tentang dalil-dalil yang datang, terutama dari hadis Nabi SAW, kita akan semakin benar-benar yakin bagaimana kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Satu persatu, semua tanda-tanda itu muncul pelan-pelan. Ada orang mati tiba-tiba, padahal olahraga, semangat olahraga, jaga pola makan, tiap hari harus ngeluarin kalori sekian, harus makan sekian, kalori yang masuk dengan yang keluar harus sekian, subhanallah. Ya, kemudian intermittent fasting, luar biasa, segala macam. Tapi tahu-tahunya pagi hari ngobrol, sore hari sudah meninggal. Diajak di autopsi sama dokter, mentok-mentok diagnosanya serangan jantung dadakan. Karena tidak mungkin dokter bilang ini sudah takdirnya meninggal. Ada atau pernah dengar dokter bilang meninggal, ini sudah takdirnya meninggal? Tidak. Dia ngomong serangan jantung. Nah, ini serangan jantung. Kapan takdirnya bilang? Setelah ngomong serangan jantung sudah takdirnya, Pak. Tapi ketika diagnosis awal pasti bilang serangan jantung. Sehat walafiat. Ada orang koma sampai dokter mengeluarkan statement, tinggal tunggu waktu. Tahu-tahunya waktunya masih 30 tahun lagi. Hidup sampai usia 90, tidak ada yang tahu. Tapi Nabi menyebutkan di antara tanda-tanda kenabian itu banyak orang-orang yang tanda kiamat, banyak orang yang mati tanpa sebab, pasar mendekat, banyak, masih banyak. Tinggal antum baca coba buku-buku yang menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, baik kiamat besar atau kiamat kecil. Lalu antum coba lihat dan relate-kan dengan kehidupan yang terjadi di zaman sekarang. Coba checklist satu-satu. Oh, ini sudah. Kalau sudah semua, itu tandanya bentar lagi kiamat besar. Dan berdoalah supaya cepat meninggal. Kalau orang ketemu kiamat besar itu seburuk-buruk manusia. Nah, nggak usah bertemu. Ya Allah, saya ingin ketemu Dajjal. Ngapain ketemu Dajjal? Gak ada kerjaan. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Kata Nabi SAW, maka barang siapa yang berjihad menghadapi mereka dengan tangannya, maka dialah mukmin. Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, dia mukmin. Maksudnya dengan tangan itu dengan peperangan, seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika melawan orang-orang Khawarij pada perang Nahrawan. Itu kan memerangi orang-orang Khawarij. Diperangi sama Ali radhiyallahu taala. Diperangi.
Itu bagi penguasa, pemimpin. Makanya penguasa yang punya kekuasaan, dia boleh memerangi orang Khawarij itu. Tetapi jangan kemudian ya dengan cara yang tidak syar'i. Ya, dengan cara yang tidak syar'i. Diperangi, disuruh beriman. Ini bagi yang punya kekuasaan. Tapi bagi yang tidak punya kekuasaan, maka dia opsi yang kedua, yaitu dengan lisan. Dengan dia menyampaikan, berdakwah, kasih nasihat. Dia kasih nasihat, dia dakwah, dia jelaskan tentang bid'ah. Kalau dia punya kuasa dan dia ngerti bahwasanya perkara tersebut bid'ah, stop perbuatan itu. Ya, stop perbuatan tersebut. Nggak boleh. Dia punya kuasa. Mungkin kalau penguasa dengan alasan yang lain, mungkin alasannya apa gitu kan, yang penting bisa dipahami. Karena penguasa itu dia perlu menjaga stabilitas keamanan dalam satu negeri. Kecuali kalau negeri tersebut semuanya sunnah, boleh, bebas untuk dia lakukan. Tapi kalau negeri tersebut heterogen, maka dia harus berusaha untuk menjaga stabilitas keamanan masyarakatnya dengan memberikan alasan-alasan yang bisa diterima oleh masyarakat. Kenapa tidak boleh melakukan ini? Dia harus bisa sampaikan seperti itu. Faman jahada biqalbihi, faman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Maka barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, maka dia termasuk mukmin. Walaysa min wara'i dzalika minal iman. Maka tidak ada yang selain itu dari keimanan. Kata Nabi SAW, walau habbatu khardalin, meskipun itu hanya seberat biji sawi. Ini dalil dari Nabi SAW tentang kewajiban kita untuk memperingatkan umat dari pelaku bid'ah. Dari mana ucapannya? Yaitu tadi, ketika Nabi mengatakan wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan, ini perkara bid'ah. Lalu kemudian Nabi setelah itu mengatakan faman jahadahum, barang siapa yang berjihad melawan mereka, menjelaskan tentang apa yang mereka lakukan, menjelaskan apa yang mereka kerjakan. Itu bagian daripada kita memperingatkan umat dari perkara bid'ah dan orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Tapi tentu kita harus memperingatkan secara adil, jemaah. Antum jelaskan bid'ahnya, jangan serang secara personalnya. Ya, itu pelaku bid'ah, dia suka bid'ah, sudah melakukan bid'ah, jelek lagi, nggak boleh. Urusan dia jelek apa, terserah dia. Itu Allah Ta'ala yang ciptakan dia. Tidak boleh kemudian kita menyerang dia secara personalnya, apalagi mencaci maki dia segala, tidak boleh. Cukup kita katakan dia pelaku bid'ah, dia tidak mengamalkan sunnah. Lepas daripada itu, jangan bawa urusan pribadinya. Ya. Kadang ada yang bawa urusan pribadi, sudah bid'ah, cerai lagi sama istrinya, subhanallah. Ada urusan Anda dengan itu. Semua itu takdir dari Allah Ta'ala. Mungkin bisa jadi dia bercerai dengan istrinya karena satu hal yang syar'i juga, kita tidak ngerti. Jangan dikait-kaitkan. Makanya orang munafik itu, apa kata Nabi SAW? Idza khasama fajara. Mereka kalau bertikai, mereka curang. Mereka curang. Mana di antara bentuk kecurangannya itu? Membawa urusan-urusan yang tidak ada kaitannya. Seperti mereka mencaci maki Nabi dengan mengatakan perutnya buncit, banyak makan, rakus. Padahal kaitannya mereka tidak mau beriman. Tapi malah kemudian mengejek Nabi SAW dan para sahabat dari sisi yang lain. Makanya Allah kemudian katakan tentang mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya kalian olok-olok? Faqad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ini tidak boleh, kita tidak adil. Berselisih silakan, tapi harus adil. Anda menjelaskan tentang kebid'ahan seseorang, silakan. Tapi jangan kemudian Anda menyerang
Sudah bid'ah, banyak utang lagi. Nggak boleh. Ini zalim namanya. Di satu sisi Anda mengingatkan umat dari kebid'ahan, tapi di satu sisi Anda zalim kepada orang. Dan dia akan menuntut Anda di hari kiamat dengan kezaliman yang Anda lakukan. Maka tidak boleh. Ya. Tidak boleh seperti itu. Ini menunjukkan kita tidak adil kepada orang di dalam menjelaskan keburukan. Keburukannya saja. Banyak kita dapati kaum muslimin, kawan-kawan, ditanya tentang A, ditanya tentang gimana kerjanya fulan. Oh, fulan kerjanya begini. Tapi dia itu, ya dia tidak ini rumah tangganya nggak tahu. Apa kaitannya rumah tangga dengan pekerjaan? Ini ditanya pekerjaan kok Anda bawa rumah tangga? Itu urusan dia rumah tangga. Pekerjaannya. Anda diminta pendapat tentang pekerjaan, cara dia bekerja. Tidak boleh kemudian Anda mencampur adukkan dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Itu masuk ke dalam sabda Nabi SAW, idza khasama fajar. Berpikir sama orang tapi curang. Ini orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik seperti itu. Baik. Hadis tadi riwayat Muslim. Hadis berikutnya yang dibawakan di situ dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yakhruju fi akhir zaman, akan keluar nanti pada akhir zaman, kaumun, satu kaum. Perhatikan hadis ini hadis yang sangat tegas ini jawab. Kaumun, satu kaum, ahdathul asnan, usia mereka masih sangat belia. Ya, sufahaul ahlam, tetapi pemikiran mereka dangkal. Sufaha itu dari kalimat safi. Safi itu artinya sebenarnya lebih tepatnya bodoh gitu loh. Ya, bodoh. Kalau bahasa kasarnya sufaha safi itu dulu. Itu bahasa kasarnya, tapi bodoh. Makanya ada sebuah syair mengatakan tentang kalimat sufaha ini. Jadi syairnya itu berbunyi begini. Kata satu syair ini disebutkan oleh Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan, idza nataqas safihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi sukut. Apabila orang bodoh dia sudah mulai komentar, diam. Karena sebaik-baik cara menjawab dia adalah dengan kita diam. Anda lawan, Anda debat dia, Anda lebih bodoh. Orang sudah tahu, orang nggak punya ilmu, Anda debat, Anda ajak, sudah diam. Menyampaikan silakan, menyampaikan ilmu silakan, tapi kemudian kalau debat segala macam tidak. Sama-sama bodoh nanti. Ya. Jadi berusaha untuk jangan terlalu berbicara terlalu mendalam kepada orang-orang yang dia tidak punya ilmu. Sampaikan. Tujuan orang nggak punya ilmu itu disampaikan ilmu, bukan diajak diskusi. Diskusi apalagi diajak kemudian berpikir yang luas-luas, tidak. Sampaikan ilmu. Sampai dia kemudian dia punya ilmu, baru kemudian berdialog, diskusi. Ya. Bahkan dalam beberapa lafaz yang lain, Imam Syafi'i juga mengatakan dalam syairnya, a'rid anil jahil as-safi. Ya, perhatikan bahasa beliau, a'rid anil jahil as-safi. Berpalinglah dari orang yang bodohnya keterlaluan. Bodoh kodrat. Fakullu maqalahu fahuwa fi. Ya. Karena apa yang dikatakan itu, ya, dia tidak ada yang baik. Ini hati-hati terhadap orang-orang seperti itu. Nah, Nabi SAW mengatakan,
sufahaul ahlam, mereka itu bodoh, pemikiran mereka dangkal. Yaquluna min khairi qaulin nas, mereka berkata dengan perkataan sebaik-baik manusia, yaitu ucapan Nabi, yamrukuna minal Islam kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka itu keluar dari Islam, maksudnya beragama secara ekstrim, diumpamakan sama Nabi seperti keluarnya anak panah yang menembus sasarannya, jadi nggak nempel, lolos, nggak nempel di situ, saking ekstrimnya. Man laqiyahum falyaqtulhum, barang siapa yang bertemu dengan mereka maka perangilah, suruh mereka kembali. Perangi di sini bukan menumpahkan, tapi suruh mereka kembali untuk kembali beragama sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah. Karena bagi yang memerangi mereka, ya, maka sungguh Allah akan mendatangkan pahala yang besar nanti di sisi Allah di hari kiamat. Tapi poin terakhir itu penguasa yang bisa melakukan, tidak boleh kita sebagai rakyat sipil. Penguasa yang berhak untuk melakukannya. Makanya dikatakan di sini oleh Syekh, wal makna bihadzal hadis di atas, hum khawarij, itu adalah orang-orang khawarij, waqad qatalahum ashabu Rasulillah ma'a Ali bin Abi Thalib fi ma'rakatin Nahrawan. Yang mana Ali bin Abi Thalib dan para sahabat itu pernah memerangi orang-orang khawarij itu pada perang Nahrawan. Yang mana Ibnu Abbas datang kepada orang-orang khawarij, berdialog, menyampaikan hujjah, apa yang menjadi masalah kalian, ya, apa yang menjadi masalah kalian, maka disebutkan begini. Maka dijawab sama Ali bin Abi Thalib, maka setengah dari mereka itu kembali untuk rujuk, sisanya baru dipelangi oleh Ali bin Abi Thalib, karena mereka tidak mau kembali kepada pemimpin yang sah. Mereka memberontak. Salah satu yang diberontak itu adalah terkait masalah mengatakan Ali bin Abi Thalib itu berhukum dengan hukum manusia, katanya. Itu saat terjadinya pertikaian antara beliau dengan siapa namanya? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Dan juga kepada tatkala beliau bertikai dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan juga orang Khawarij membela itu gara-gara kenapa Aisyah tidak ditawan? Padahal dia kan tawanan perang, kenapa tidak ditawan tapi malah dikembalikan? Maka dijawab sama Ibnu Abbas, bagaimana pendapat kalian tentang ibu kalian yang ditawan? Tidak, itu ibu kita, ngapain ditawan? Semua terjadi kan karena fitnah. Nah, ini jawab semuanya sama Abdullah bin Abbas. Makanya kemudian mereka rujuk, sisanya diperang. Itu terjadi di zaman sekarang sama. Ya, sama, orang-orang Khawarij itu sama. Cuma bedanya ya bukan Khawarij namanya. Ya, beda-beda namanya. Tapi secara pola pemikiran sama, doktrinisasinya sama. Selalu mereka berawal dari ucapan yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Pelaku dosa besar, dia kafir. Ya, itu orang-orang Khawarij. Itu diantara pokok pemikiran. Makanya pemerintah kafir. Sejarah semua jajarannya, menterinya kafir. Pokoknya yang ikut membela pemerintah semuanya kafir. Antum ikut membela pemerintah, antum kafir. Dikafirkan sama mereka. Jadi perkembangan mereka masih ada sampai hari ini. Cuma kelompok besarnya kan sudah terakhir kemarin waktu itu ISIS. Nah, itu kelompok besarnya. Tapi yang kecil ini masih ada. Nanti setelah mereka punya kekuatan lagi, mereka bangun lagi nama kelompoknya. Nggak tahu apalah besok bikin namanya. Tapi secara pokok pemikiran kan sama. Bagaimana kita di Indonesia, bom Bali, bom A, bom B, ya. Kadang-kadang juga deterjen bom dipakai, ya. Kita di Indonesia ngebom sana, ngebom sini atas dasar nama jihad. Jihad gak ada yang seperti itu. Kayak orang Khawarij. Ayo.
Oh, belum. Yang lihat syubhat berarti itu. Sini tinggal berapa menit? Hah? 2. Ini terjadi. Nah, orang-orang Khawarij itu di mana-mana ngerusak. Terakhir kemarin, kalau tidak salah, di Saudi itu pemerintah mengeksekusi orang-orang Khawarij yang memberontak kepada penguasa. Karena mereka menggoda, merusak. Khawarij itu merusak tatanan keamanan negara. Negara menjadi kacau, menjadi ya chaos negara itu gara-gara adanya mereka. Ya, Khawarij itu begitu. Saya lihat negara kita yang beberapa saat-saat yang lalu, apalagi mulai pertama kali terjadinya bom Bali sampai hari ini hampir-hampir tidak ada ketenangan yang kita rasakan di dalam kita beragama, kita hidup. Ya mungkin secara umum ya negara kita ya tentram, damai, tapi ada rasa takut kita beragama ini, takut di ini nanti dibilang kelompok intoleransi segala macam. Dan semua itu ditimpakan kepada kelompok tertentu. Ditimpakan kepada Wahabi, ditimpakan kepada ini. Kasihan Wahabi ini. Jadi orang-orang Khawarij ini, dia kalau masuk ke dalam satu negeri, menjadikan negeri ini bisa kacau. Ini terjadi di negara kita. Tapi yang menjadi satu hal yang saya sendiri tuh bingung. Padahal yang melakukan hal tersebut adalah mereka orang-orang yang memiliki pemikiran Khawarij tadi. Tapi justru yang kena batunya orang-orang yang justru mereka tunduk kepada penguasa. Ini kan satu hal yang sangat tidak klop banget, tidak make sense banget antara tuduhan mereka kepada sebagian ikhwan, sebagian kaum muslimin yang justru taat kepada penguasa dengan sikap ya, memberontak kepada penguasa. Ini tadi kasihan semua Wahabi, kena Wahabi. Ngebom ya Wahabi, bahkan sampai bensin langka Wahabi. Bensin langka Wahabi, kasihan Wahabi. Di mana-mana dia pom bensin ngantri itu Wahabi. Gara-gara Wahabi sih. Kasihan. Sangat tidak adil sekali dalam menyematkan hal itu. Falihadhihi nusus al-mutaqaddama wa ma fi ma'naha, maka dalam nas-nas yang telah disampaikan dan juga yang semakna dengan itu, faqad hadzara a'immatus salafi minal bid'ah wal mubtadi'ah. Para ulama-ulama salaf mereka mengingatkan kaum muslimin tentang bahaya dari bid'ah dan juga dari pelaku bid'ah. Wa tala'at kutubuhum wa mu'allafatuhum birraddi 'alal bid'ah wa ahliha. Dan buku-buku mereka, tulisan-tulisan mereka itu penuh dengan bantahan terhadap bid'ah dan pelaku bid'ah. Wa tahdzir min dzalik, dan memperingatkan mereka akan perkara tersebut. Contoh misalkan ada buku namanya Ar-Radd 'alal Jahmiyah. Ya, Ar-Radd 'alal Jahmiyah yaitu bantahan kepada kelompok Jahmiyah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah itu punya buku judulnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Itu metode Sunnah Nabawiyah dalam membantah orang-orang Syiah dan Mu'tazilah, Syiah dan Jahmiyah atau Mu'tazilah, saya lupa. Ada sekitar 4 jilid, 4 atau 5 jilid itu saya lupa. Ya, Minhajus Sunnah Nabawiyah.
dibantah. Banyak kitab-kitab para ulama. Ar-Radd 'alal Khawarij, bantahan terhadap orang-orang Khawarij. Ar-Radd 'alal Syiah, bantahan terhadap Syiah. Yang mana semua itu adalah kelompok-kelompok yang datang dengan akidah baru yang tidak pernah disebutkan di dalam akidah Islam. Jadi kebid'ahan itu bukan hanya bid'ah secara amaliyah, tapi juga bid'ah secara i'tiqadiyah. Ya, makanya bid'ah itu ada dua, amaliyah, i'tiqadiyah. Bid'ah secara keyakinan dan bid'ah secara pengamalan. Dari kedua bid'ah ini, bid'ah secara i'tiqadiyah yang paling berbahaya, karena dia mendatangkan kebid'ahan yang baru dalam sisi masalah akidah. Seperti tadi, meyakini setiap yang tidak berhukum dengan Islam kafir tanpa diperinci. Padahal para ulama salaf jelas dalam memperinci masalah ini. Sebenarnya gampang cara membantah mereka yang melakukan dosa besar kafir. Maka kita katakan, kalau memang pelaku dosa besar itu langsung dikafirkan, kenapa Nabi SAW tidak langsung mengeksekusi si wanita yang datang kepada beliau dalam kondisi dia mengaku sebagai wanita yang sedang berzina? Itu cara membantahnya. Nabi suruh pulang. Pulang. Kamu lahirkan dulu. Suruh pulang sama Nabi. Kamu lahirkan. Ternyata setelah melahirkan, datang lagi. Kamu pulang. Kamu susui. Tidak langsung dibunuh. Bahkan Nabi SAW ketika mau tidak mau harus mengeksekusi wanita tersebut. Dan kemudian pada saat itu Khalid bin Walid yang juga ikut mengeksekusi dengan merajak, terciprat darahnya sampai Khalid pun murka dengan mengatakan semoga Allah Ta'ala ya, pokoknya didoakan jelek. Maka Nabi mengatakan jangan, karena dia sudah bertobat. Andai kata tobatnya dibagi kepada 70 penduduk kota Madinah sudah cukup. Dan itu menunjukkan bahwasanya dia tidak kafir, karena Nabi SAW mencela Khalid bin atau melarang Khalid bin Walid untuk mencela wanita tersebut. Ya. Terlalu banyak dalil yang menjelaskan tentang pelaku dosa besar, dia tidak kafir. Ya, banyak dalil. Makanya mereka dikatakan sufahaul ahlam. Pemikiran mereka dangkal, itu menunjukkan ilmu mereka itu tidak ada. Karena mereka itu tidak membaca kitab-kitab para ulama. Bagi mereka, baca kitab para ulama itu kuno. Sekarang itu kudu aksi. Dikit-dikit sudah jihad. Nah itu mereka. Makanya para pengikut-pengikut Khawarij jarang yang tua. Nek tua nggak iso aksi. Makanya antum yang usia 50 tahun ke atas nggak masuk kualifikasi. Disuruh banyak di masjid. Tapi yang dicari yang muda-muda, yang 20-an, yang semangat membara, yang kalau dikatakan maju, maju gitu. Ini antum maju, saya ono cucu nang omah. Gitu. Orang-orang Khawarij merusak generasi, merusak umat, merusak citra Islam. Semua gara-gara mereka. Rusak citra Islam. Akhirnya dikatakan Islam itu sarang teroris. Tidak hanya mereka lakukan di Indonesia, di seluruh dunia. Bagaimana dulu di WTC itu kan? Bukan WTC sini ya. WTC sana. Negaranya Donald Trump. Itu gara-gara mereka, Khawarij. Mulai kemudian citra Islam itu buruk. Sampai hari ini. Jadi perlu untuk membantah. Kalau tidak dibantah, terus apakah
kehidupan beragama kita akan begitu-begitu saja. Itu akan semakin buruk. Makanya jangan fobi dengan yang namanya memberikan peringatan. Kalau bahasa itu tahdzir. Tahdzir itu memperingati umat dari keburukan beragama. Agar kita beragama sesuai dengan kitabullah wa sunnah Rasul. Dikatakan di sini, kita baca satu poin dibawakan di sini. Faqad rawa Muslim fi sahihi. Telah diriwayatkan dari Imam Muslim dalam sahihnya Yahya bin Ya'mar. Dari Yahya bin Ya'mar wa Humaid ibn Abdurrahman. Dari Humaid ibn Abdurrahman qala Yahya li Abdullah ibn Umar. Berkata Yahya ibn Abdurrahman, Yahya bin Ya'mar kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Yahya? Kata beliau, innahu qad dhahara kibalana unasun yaqra'una al-Qur'ana wa yatafakkaruna al-ilma. Sesungguhnya di hadapan kami telah muncul beberapa orang yang membaca Quran dan memperdalam ilmu. Ya. Jadi dia baca Quran dan memperdalam ilmu. Wa dzakara sya'nahum. Lalu kemudian menyebutkan bagaimana kondisi mereka. Wa annahum yaz'amuna annahu la qadara wa annal amra an. Yang mana mereka itu beranggapan takdir itu tidak ada dan bahwa setiap urusan itu terjadi begitu saja. Ini terjadi di Irak, terjadi di Kufa pada waktu itu. Jadi muncul satu kaum yang mereka itu bilang, ini dibawakan dalam Sahih Muslim ya, ini di hadis yang nomor 2, nomor 1 atau nomor 2, jadi dibuka dalam pembukaan Sahih Muslim itu ada disebutkan di sini. Kata mereka nggak ada takdir, terjadi begitu saja. Maka kata Ibnu Umar, fa idza laqita ulai, kalau engkau bertemu dengan mereka, fa'akhbirhum, kasih tahu mereka, anni dari minhum, aku berlepas diri dari mereka, wa annahum bura'u minni, mereka pun berlepas diri dariku, walladhi yahlifu bihi Abdullah ibnu Umar, dan demi zat yang Abdullah ibnu Umar bersumpah dengannya, lau anna li ahadihim misla uhudin zahaban fa'anfaqahu. Kalau sekiranya ada di antara mereka yang punya emas sebesar gunung Uhud, lalu mereka berinfak, ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadari. Tidak akan mereka diterima infaknya sampai mereka beriman kepada takdir. Ini contoh salah satu bid'ah yang muncul di zaman itu, di zaman sahabat, adanya bid'ah qadariyah, menolak takdir, bahwasanya Allah itu tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadi, dan manusia itu dia berkehendak melakukan semaunya. Allah tidak bisa mengatur mereka. Itu orang-orang qadariyah ngomong begitu. Ya, maka kemudian dibantah oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, dari sini kita tahu bagaimana namanya memperingatkan umat dari kebid'ahan itu sudah dari dulu. Ini bukan perkara yang baru, tapi sudah terjadi dari zaman dahulu. Makanya kalau ada sekarang memperingatkan umat dari kebid'ahan itu hal yang wajar, supaya umat ini tahu mana yang hak, mana yang batil, mana sunnah, mana bid'ah. Kalau semuanya, ya udahlah wes, kita nggak usah ngomong tentang mana sunnah, yang penting kita dakwah saja. Apa bedanya sama prinsipnya Ikhwanul Muslimin? Ikhwanul Muslimin itu punya prinsip, sudah kita saling toleransi lah dalam hal-hal yang kita berselisih. Pokoknya kita saling support dalam hal yang kita sepakati. Nah, masalahnya, yang jadi masalah itu kita berselisih ini bukan dalam masalah ranah fikih. Oke lah, kalau antum bilang anak kunut, antum nggak kunut, buatan apa apa, ya wes, tidak ada masalah. Tapi ini sudah masalah kaitannya dengan prinsip dalam beragama. Ini masalah akidah yang orang itu nggak boleh kemudian berselisih di situ. Masalah pokok itu nggak boleh antum berselisih.
Tapi kalau dalam masalah cabang nggak apa-apa. Cabang-cabang dari masalah itu. Saya kasih contoh gambaran ya. Dalam surga dan neraka, apa pokoknya? Pokoknya itu surga sudah diciptakan, neraka sudah diciptakan. Itu pokoknya, kita sepakat. Nggak boleh kita mengingkari. Kita yakin surga sudah diciptakan, neraka sudah diciptakan. Surga neraka itu ada, sudah ada sekarang. Nah, cabangnya apa cabangnya dari surga neraka? Para ulama berselisih pendapat, apakah nanti di hari kiamat surga yang akan ditempati oleh para penghuni surga ini pernah ditempati Nabi Adam sebelumnya atau surga baru? Itu cabangnya. Itu yang terjadi perselisihan para ulama di situ. Tapi mengimani surga itu sudah diciptakan, itu adalah pokok yang harus disepakati. Harus disepakati. Kalau cabang nggak apa-apa untuk berbeda. Kita sepakat takbiratul ihram itu rukun. Tapi nanti apa yang perselisihannya? Apakah takbiratul ihram itu harus mengangkat tangan atau tidak? Nah, itu dia. Itu permasalahannya di situ nanti. Ada sebagian pendapat takbiratul ihram nggak perlu mengangkat tangan. Cukup langsung takbir saja, Allahu Akbar, langsung sedekat. Sebagian mengatakan, iya takbir sambil mengangkat tangan. Tapi takbiratul ihramnya sepakat, semua orang ulama sepakat. Itu merupakan rukun. Tapi yang menjadi perselisihan itu, apakah kemudian disertai mengangkat tangan atau tidak. Nah, ini permasalahan yang disebutkan oleh para ulama. Nah, kalau kita punya ilmu, semua jadi clear. Tapi masalah kita tidak punya ilmu. Belajar. Karena dengan ilmu itu kita bisa membentengi diri kita dari kemudian terutama dari pengaruh buruknya orang-orang khawarij. Khawarij itu masih ada. Sampai hari ini, sampai hari kiamat. Maka tugas dakwah dalam menjelaskan, memperingatkan umat dari bahaya mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita ambil. Salah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku lupa lihat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.